waktu di sirkus juga pernah di kerangkeng di kandang macan. Siapa? Saya. Kenapa? Gara-gara ngobrol sama ini, kenalan sama orang luar. Kenalan sama orang luar, terus hukumannya? Dimasukin kandang macan. Ada macannya? Ada sebelahan. Oh ya? Iya, tidur sampai 3 hari di kandang macan. Dengan imbalan 300.000. Oh jadi Pak Hadi memberi imbalan 300.000 ke orang tua Mbak Yuli. Tapi mama saya tidak terima gitu loh, tidak mau anaknya diambil. Tapi dipaksa kami berdua diseret-seret sama si Hadi itu. Dimasukin ke dalam mobil. Langsung dimasukin ke dalam mobil. Diseret-seret, kita nangis-nangis kan. Dengan bahasa kampung kita bilang embung-embung gitu kan. Oh, yang embung katanya enggak mau gitu ya. Tapi kita dipaksa dimasukin ke mobil. Berarti waktu itu usia berapa? Nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu sama sekali. Nggak ingat? Enggak. Proses ngambilnya kan kalau tadi Mbak Yuli ingat tuh. Enggak, saya emang nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Pokoknya inget-inget tuh waktu gimana? Inget-inget waktu itu di Pondok Indah. Sudah dilatih aja masih kecil. Udah dilatihan gitu, latihan teknik yang masih gampang-gampang gitu. Ya yang kayak tadi tuh, iya, gitu loh. Sekitar 4 tahun dibawa ke sirkus. Kena pukulan kayak Mbak Ida gitu. pernah dipukul? Pernah. Oh, pernah juga? Pernah. Ya, apa yang pukulnya pakai tongkat, pakai apa? Waktu itu? Waktu itu pakai tangan sih. Mereka ada rotan khusus untuk mukul gitu. Pakai tangan sih ya, pokoknya dengan kekerasan fisik lah gitu aja. Sering banget jatuh, sampai koma, hampir 4 jam pernah. Mbak Yuli pernah koma? Iya, 14 jam. Gara-gara jatuh itu? Jatuh itu. Piramid. Oh, terus kalau jatuh gitu dibawa ke rumah sakit atau enggak? Nah sekarang apa harapannya, Mbak? Minta keadilan. Keadilan itu dalam bentuk apa? Apakah mereka harus membayar atau katakanlah mereka harus mengkompensasi kerja sekian tahun? Hak, karena mereka sebelum ada Taman Safari kan sirkus kita yang kerja keras. Oh, jadi boleh dikatakan keberadaan Taman Safari sekarang itu hasil air matanya Mbak Vivi, Mbak Yuli, Mbak Ida. Salah satunya seperti itu ya. Salah satunya ya. Halo, ketemu lagi sama saya Eko Kuntadi. Ini ada teman-teman di sini yang mau berbagi cerita. Ceritanya seru. Mungkin Anda pernah ke Taman Safari nggak? Kayaknya pernah. Ada Taman Safari di Cisarua, ada Taman Safari di Bali. Sudah banyak sekali Taman Safari. Lembaga itu berdiri sekitar tahun 80-an sekian ya. Kemudian sekarang menjadi tempat pariwisata yang lumayan sering dikunjungi. Kalau ke Taman Safari pasti ada aksi gajah sirkus, ada aksi-aksi hewan-hewan yang kemudian bisa memberi kita hiburan. Sebelum dulu ada Taman Safari, sejarahnya ini ada satu keluarga, Pak Hadi Manansang dulu adalah pengusaha sirkus, namanya Oriental Sirkus. Yang menarik adalah dulu belum ada hewan-hewan yang dijadikan sebagai sarana hiburan. Sirkus biasanya ya ada orang yang beraksi, ada anak-anak yang beraksi, tali di atas atau akrobat-akrobat seperti itu. Nah, ada kisah menarik yang juga memilukan bahwa dalam proses rekrutmen para pekerja sirkus, namanya Oriental Sirkus, itu ternyata banyak kisah-kisah memilukan. Nah, saya kedatangan 3 orang teman. Ini ada Mbak Yuli. Yuli aja? Yuli aja, cuman karena udah dibaptis jadi Magdalena Yuli. Magdalena Yuli, tapi ini Yuli. Mbak Yuli, kemudian ada Mbak Ida Yani. Lalu ada Mbak Vivi. Iya. Vivi Nur Hidayah. Vivi Nur Hidayah. Iya, Nama Nur Hidayah tuh baru atau setelah nikah. Setelah nikah. Sebelum nikah namanya diganti. Tadinya Vivi Sumampau. Tadinya Vivi Sumampau, iya, kemudian pas mau nikah diganti Vivi Nur Hidayah. Vivi Nur Hidayah. Nah, ketiga orang ini termasuk selain ada katanya 60 orang lainnya. Ini menariknya, ibu-ibu ini dulu waktu kecil itu diambil atau diminta dari orang tuanya. Ceritanya katanya mau disekolahkan,
mau dididik oleh Pak Hadi Manangsang ya, Pak Hadi Manangsang, tetapi ternyata malah dipekerjakan sebagai pekerja sirkus. Ya Mbak Yuli ya. Dulu Mbak Yuli usia berapa itu? 5 tahun. Usia 5 tahun? Iya. Dia diminta. Iya, berdua bersama kakak saya. Oh, kakaknya usia 8 apa 9 tahun gitu. perempuan juga? Mm-mm. Kakaknya namanya siapa? Kumala. Kumala. Sekarang masih Sama suaminya sih di di Tangerang gitu. Oh, di Tangerang. Jadi Mbak Yuli usia 5 tahun. Nah, Mm-mm. waktu usia 5 tahun itu diambil, Iya. dibawa kemana? Dulu ceritanya gini, kita kan di Jakarta dulu tinggalnya. Iya. Terus kebakaran rumah di sana, jadi kita pulang ke kampung mama di Bekasi. Oh, tadinya tinggal di Jakarta, Iya, terus Tambun kebakaran, Utara. pulang ke Tambun Utara, oke. Nah, dari Tambun Utara saya masih kecil gitu kan, ya, dibawa ke Jakarta lagi sama papa. Oh, dibawa ke Jakarta lagi Cuma ya? berdua doang saya sama kakak nomor 2 ini. Iya. Nah, terus kita di situ dititipkan sama seperti rumah apa ya kalau dibilang cewek-cewek pakai celana pendek gitu. Iya. Aha. Iya di situ. Terus begitu papa saya balik lagi ke Bekasi ngambil mama saya. Karena dulu perjalanan tuh pakai delman. Iya, ke zaman Bekasi. itu ya. Iya. Terus begitu setelah papa saya kembali lagi dengan mama saya datanglah tuh Pak Hadi. Pak Hadi itu ketemu papa? Ke tempat itu, mama saya pun kan datang. Dibawalah saya tuh, diminta papa saya diminta suruh tanda tangan. Tanda tangan surat? Ya, suruh tanda tangan surat di situ dengan imbalan 300.000. Oh, jadi Pak Hadi memberi imbalan 300.000 ke orang tua Mbak Yuli. Tapi mama saya tidak terima gitu loh, tidak mau anaknya diambil. Tapi dipaksa kami berdua diseret-seret sama si Hadi itu. Dimasukin ke dalam mobil. Langsung dimasukin ke dalam mobil. Diseret-seret, kita nangis-nangis kan. Dengan bahasa kampung kita bilang embung-embung gitu kan. Oh, yang embung katanya enggak mau gitu ya. Tapi kita dipaksa dimasukin ke mobil. Oh, dipaksa dimasukin ke mobil. Oke. Terus gitu kita dibawa ke sebuah rumah di Jalan Petojo Balikpapan itu. Oh, di Petojo tadi awalnya. Oke. Di sana ketemu siapa? Di situ saya ada ketemu sama anak sekitar umur 2 tahun, Butet namanya. Oh, masih kecil. Masih kecil juga. Iya. Ternyata nasibnya sama seperti saya. Diambil juga dari orang tuanya. Dia udah ada duluan di situ. Oh, banyak nggak waktu itu di sana? Pada saat saya dibawa ke situ cuma ada Butet. Baru satu orang Butet aja. Dibawa ke situ dan beberapa bulan saya dibawa tuh ke sirkus. Dipindahkan lagi ke sirkus dari Balikpapan, dibawa lagi dari ke Balikpapan, maksudnya dari rumah di Petojo itu dibawa ke sirkus. Sirkusnya pada saat itu sedang main di Jakarta. Oke. Sedang main di Jakarta, saya dibawa ke sana. Itu ngapain di sana? Ternyata ya saya hanya untuk dijadikan pemain sirkus di situ. Saya dilatih. Maksudnya dibawa ke sirkus latihan di situ? Iya, mulai dilatih. Apa aja yang latihannya? Ya akrobat, awal-awal kita ya yang masih ringan-ringan gitu, dibengkek badannya gitu. Oh, ini. Kakinya dibengkek, badannya dibengkek gitu. Oke. Nah, terus yang handstand, tangan di bawah, kaki di atas. Itu awal-awal itu latihan inti dari setiap hari? Setiap hari. Oh, dari pagi jam 6. Jam 6 sampai jam setengah 10 kita sarapan pagi. Setengah 10 pagi sarapan. Oh, jam 6 belum sarapan tuh, latihan langsung. Oke. Langsung latihan. Lalu itu sarapan jam 10. Mulai lagi latihan sampai jam 12. Sampai jam 12. Dari jam terus setelah itu istirahat. Sampai jam 12 istirahat, makan. Jam setengah 1 kita tuh sekolah calistung doang gitu. Sekolah itu masuk ke sekolah? Enggak, di situ di sirkus itu, cuman ya kakak-kakak yang udah lebih besar aja yang ngajar. Oh, yang ngajar itu kakak-kakak sirkus juga? Oh. Diajar baca tulis hitung doang gitu. Terus setelah itu? Ya udah, setelah itu istirahat. Jam 4 udah mulai lagi kita latihan. Jam 4 latihan lagi sampai jam? Sampai jam setengah 6 sore. Setengah 6 sore, setelah itu? Itu kan mereka udah, kalau yang udah kakak-kakak itu mereka siap-siap untuk pertunjukan. Untuk pertunjukannya malam ya. Terus, waktu itu Mbak Yuli istirahat?
Ya enggak, kita terus abis itu kita masih dilatih sampai malam itu kita masih tetap latihan. Latihan terus karena sampai kita malam. Kan belum bisa pertunjukan, masih kecil. Iya, masih kecil-kecil ya, belum bisa pertunjukan. Iya. Kita terus dilatih. Latihannya keras nggak sih? Ya sangat keras. Kita ya kalau nggak bisa ya kita ya dipukul. Masih kecil? Nggak nangis? Nangis lah. Gitu ya? Iya. Nah, sebelum berlanjut nih saya nanya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi waktu itu usia berapa? Nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu sama sekali. Nggak ingat? Enggak. Proses ngambilnya Nggak tahu. kan kalau tadi Mbak Yuli ingat tuh. Enggak, saya emang nggak tahu. Nggak tahu sama Nggak sekali. sama Pokoknya inget-inget tuh waktu gimana? Ingat-ingat tuh waktu itu di Pondok Indah. Sudah dilatih aja masih kecil. Udah dilatihan gitu, latihan teknik yang masih gampang-gampang gitu. Ya yang kayak tadi tuh, Iya. gitu loh. Sekitar 4 tahun dibawa ke sirkus. 4 tahun. Dibawa Berarti ke waktu itu sirkus. Mbak Vivi diambil pada saat sebelum 4 tahun ya, masih Iya. belum ingat apa-apa Nggak ya? ingat sama sekali. Oh, berarti nggak ingat juga. Kalau Mbak Yuli ingat orang tuanya kan, karena Iya. Mbak Vivi Nggak tahu. sama sekali nggak Nggak tahu. Nggak Bukan. pernah dikasih tahu siapa Enggak, orang Nggak tua. pernah. Terus nama Vivi dapat dari mana? Di sirkus itu. Panggilnya Vivi Iya. aja gitu loh. Vivi, iya. Gitu. Nah, apa pertama kali latihan itu? Latihan gimana? handstand, kayak yang tangan di bawah kaki di atas, terus split, kayak gitu yang gampang-gampang gitu. Ketemu waktu itu Iya. sama Mbak Yuli. Tahu. Terus saya setelah udah dipindah ke sirkus baru ketemu. Oh, ketemu baru Mbak Yuli udah di sirkus duluan. Udah duluan. Baru Mbak Vivi. Iya, baru ketemu saya di tempat sirkus iya, itu. sekitar umur 4 tahunan kurang lebih saya dipindah ke sirkus. Terus saya latihan inti setiap hari di sirkus itu tetap masih latihan inti sebelum bisa show soalnya. Oh, so So itu umur 6 tahun, sekitar 6 tahunan. 6 tahun baru show. Iya, kurang lebih 6 tahun. Itu berapa orang waktu itu show? Sendiri atau Apa berapa orang? banyak kan? Banyak. Udah Ya, senior kalau ini. awal-awal akrobat gitu, yang gampang-gampang. Ya, masih yang gampang-gampang gitu. Oh gitu. Nah, Mbak Vivi waktu itu gimana ketika latihan? Suka dimarahin? Bukan suka lagi, dipukulin, ditendang. Dipukul? Sampai ngompol-ngompol saya. Namanya juga masih kecil ya. Ditendang? Iya. Oh, teman-teman yang lihat gimana? Ya cuma nangis aja ngeliatin Ngeliat temennya kan nangis, yang ya nangis. nggak bisa bantuin kan takut. Oh, apa yang paling keras selain di? Saya yang paling sakit hati waktu di safari itu disetrumin Alkamin. Iya. Ini menarik sih sebetulnya bahwa ini kisahnya memilukan, ada orang diambil dan sampai sekarang nggak tahu siapa keluarganya, siapa orang tuanya, dilatih sirkus. Mbak Yuli dibayar nggak? Enggak pernah. Nggak digaji kan? enggak. Sirkus kan dapat tiket tuh, uang dari Iya, tiket. nggak dapet, kita hanya dikasih makan, terus setahun sekali beliin baju kalau Natalan. Kalau Natalan, dibeli baju. Baju sirkusnya ada sih ya, baju sirkusnya ya. Iya. Kalau khususnya. itu emang ini fasilitas dari mereka kan untuk pertunjukan. Baju hari-hari? Ya baju hari-hari ya untuk latihan itu mereka sediakan. Pakai kaos celana. Iya cuman kaos sama cekoten gitu. Oh, celana pendek aja gitu aja ya. Oh gitu ya. Kalau Mbak Ida ini gimana? Hampir sama sih sebetulnya. Jadi menurut cerita kakak saya itu ya papa saya dikenalin sama seseorang yang bernama Pak Hadi itu. Jadi Pak Hadi itu, Hadi Manangsang itu. Iya. Oke. Jadi Pak Hadi itu datang ke rumah papa saya. Singkat cerita akhirnya ya papa saya dijanjikan bahwa nanti kalau anaknya ikut Pak Hadi itu nanti disekolahin gitu. Oh, janjinya mau disekolahkan? Ya mau disekolahin kalau luar negeri lah kayak sekolah gitu. di luar negeri, oke. Jadi mungkin papa saya jadi istilahnya biar saya tuh lebih baik berhasil gitu. lah ya. Berhasil. Karena kan anaknya dulu juga banyak ya. Yeah. Bisa. Akhirnya saya diserahin. Jadi pokoknya akhirnya saya nggak terlalu ingat. Akhirnya saya udah dibawa di satu tempat gitu. Iya. Satu tempat kayak satu rumah lah. Nah nggak lama saya dibawa ke naik kereta itu ke sirkus itu. Oh. Di mana waktu itu sirkusnya?
Nggak tahu, nggak ingat. Nggak tahu ya kan? Saya ingatnya kecil ya? pokoknya naik kereta aja, saya cuma nangis doang sih waktu itu, nggak. Saya Iya. kagak terlalu ingat ya. Akhirnya saya udah di sirkus, ya udah, saya ketemu dengan banyak teman-teman gitu. Oh, udah banyak di sirkus itu, Iya, udah anak-anak banyak. itu. Nah, setelah itu kemudian Hari-harinya biasa latihan sama. Jadi setiap hari latihan. setiap hari latihan dari pagi sampai jam sore, kadang mungkin sampai malam kan. sampai malam. Jadi Capek latihan nggak? capek banget, sakit malah. Kadang kan orang kan keras juga ya latihnya ya. Iya. Kalau nggak bisa juga kadang kena pukulan kayak Mbak Ida gitu. pernah dipukul? Pernah. Oh, pernah juga. Pernah. Eh, Ya, singkat apa yang cerita. paling pukulnya pakai tongkat, pakai apa? Waktu itu. Waktu itu pakai tangan sih. Mereka ada rotan khusus untuk mukul gitu. Pakai tangan sih ya, pokoknya dengan kekerasan fisik lah gitu aja. Iya. Masih usia Kurang lebih umur belasan deh waktu itu ya. sudah belasan. Tapi kalau ini ya sekitar umur segitu, 12 sekitar 15 gitu. Oh, dipukul karena apa biasanya? Ya kalau ada kesalahan apa yang mereka nggak suka atau apa, atau kita berbuat salah, main atau nggak bagus atau apa, atau mungkin ada kita punya kesalahan di hari-hari gitu ya, mereka nggak suka ya mau pukul aja. Nah, itu Mbak Yuli saling cerita nggak? Misalnya saya habis dipukul apa Enggak, gitu. kan udah tahu. Saling tahu. Kan udah tahu, jadi nggak Jadi mungkin nggak cerita. mukulnya di depan teman-teman. Iya. Iya. Saya waktu di sirkus juga pernah di kerangkeng di kandang macan. Siapa? Saya Kenapa? gara-gara ngobrol sama ini, kenalan sama orang luar. Kenalan sama orang luar, terus hukumannya Dimasukin kandang macan. ada macannya? Ada sebelahan. Oh ya? Iya, tidur sampai 3 hari di kandang macan. Makan gimana? Dikasih di kandang macan. Oh. Nggak Jadi, boleh komunikasi gitu. Gara-gara ketahuan. ngobrol sama orang luar, Iya. di kerangkeng 3 hari, Iya. tidur di kandang Kandang macan, macan. sebelahan sama macan. Iya. Macannya nggak apa-apa waktu itu. Iya kan di kerangkeng sebelahan nggak apa-apa. Oh, maksudnya Tetanggaan. nggak Jadi ketemu tetanggaan ya, aja. tetanggaan, Kan ada dibatasi kerangkeng gitu. Iya. Oh, tidur di situ. Iya. Ada tempat tidurnya atau di Nggak bawah ada gitu? itu kandang macan aja gitu, ada apa Lo sih mau kayu. pipis mau apa gitu? Ya dikencing aja situ nggak apa-apa kan kandang macan itu. Wow. Kayak gitu ya? Iya. Kan saya masih kecil waktu itu. Waktu itu berapa tahun kira-kira? Ingat Udah nggak? umur 8 tahunan kali ya, 7 tahun 8 tahun. Takut nggak? Takut. Nangis? Ya nangis mau gimana? Oh, di Gitu. berapa hari? 3 hari. Waktu itu kesalahannya karena Ngobrol sama sama kenalan pengunjung luar. pengunjung, Iya. ngobrol sama Iya. pengunjung, ketahuan. Padahal ngobrolnya tuh di apa? Pagar. Di pagar Sisi-sisi gitu, pagar gitu. sisi-sisi pagar. Iya, pagar-pagar sirkus Iya, itu. Jadi ketahuan. ada orang Iya kenalan Tuti gitu kan, ngobrol. dia mungkin lihat kita main sirkus kan, Aha. itu apa tertarik sepertinya Iya. gitu kan, kenalan gitu. Anak kecil juga? waktu Iya itu? masih anak-anak gitu juga. Oh, Cuman ngobrol doang, baru mau ngobrol udah ketahuan duluan, diseret saya sama Diseret? teman saya berdua, dua-duanya masuk kandang macan? manjang Iya. macan. Oh. Oh gitu ya. Nah, terus selain itu apa lagi? Terus pernah namanya anak-anak makanin makanan binatang tuh, gajah kan makannya pisang. Heeh. Saya pengen nyicip pisang, itu ketahuan dijejelin sampai 5 sisir harus habis. Makan pisang? Iya. 5 sisir itu harus habis sama roti nyuilin roti gajah itu. Kan gajah makannya roti tawar. Aha. Nyuil sedikit dijejelin 10 bal. Yang dijalin siapa? Istrinya itu, FM itu. Istrinya FM. Fran. Nansang. Oh, jadi Pak Hadi ini punya Punya anak. anak. Iya. Berapa orang? 3. 3 orang. Franz, Fran Manansang, kemudian Jansen Manansang. Jansen Manansang, satu Tony lagi Sumampau. Tony Sumampau. Beda ya? Iya, nggak tahu tuh beda. Oke. Nah, perannya Pak Franz, Pak Jansen ini apa? Ngelatih? Ngelatih saya. Oh. Ngelatih kami semua lah. Selain mereka ada yang latih pelatih lain? Ada sih si pelatih senior Oh, yang senior itu. pelatih senior. Iya. Baik, biasanya pelatih-pelatih yang lain baik nggak? Ada Lebih baik beberapa yang galak juga, suka mukulin pakai rotan sampai hancur Soalnya rotannya. gini kan bergenerasi ya. Jadi yang ngajar kita yang udah profesional yang di atas kita nggak? turun temurun terus kayak gitu.
Yang diingat sama Mbak Vivi yang paling sering mukul siapa? Si FM itu. FM itu, Fran Manangsang itu yang paling sering mukul. Sering banget. Kalau Johnson? Johnson suka juga tapi nggak terlalu sering gitu. Nggak terlalu sering, nggak Karena terlalu saya galak ya? waktu di sirkus nih sering ya dipukulin gitu. Sampai dilempar bakyak gitu. Dia kan suka pakai sendal bakyak yang tinggi. Tapi pas setelah dipindah ke safari ya udah saya. Oke. Nah jadi usia berapa itu waktu itu mulai tampil? Saya 6 tahun. 6 tahun mulai tampil. Iya, show. So, deg-degan nggak waktu pertama kali? Ya deg-degan, takut. Karena kan saya juga ngelatihnya show-nya yang tinggi-tinggi juga, yang gelantungan di atas. Itu di bawahnya ada pengaman? Nggak ada. Oh ya? Iya, nggak ada. Oh, gelantungan tali di atas gitu? Iya, sama. Jadi berduaan gitu. Cuman besi kita gigit terus kita muter di bawahnya. Oh. Jadi gigi sama gigi ketemunya. Kalau yang pakai jaring tuh hanya yang trapis. Selain trapis itu tidak. Jadi di bawahnya waktu itu nggak pakai jaring? Kita pertunjukan nggak ada yang pakai jaring, cuman trapis aja itu ada. Trapis itu maksudnya apa? Jadi dari sini ke seberang sini ada yang nangkep gitu. Akrobatik. Kita dilempar lagi gitu. Iya, Layang trapis namanya. Oh, yang muter-muter sambil yang gayung pindah. muter gitu. Itu pakai jaring. Itu pakai jaring itu doang. Kalau yang lain nggak pakai jaring? Nggak ada. Oh, berarti ada yang jatuh dong? Ada. Kadang-kadang jatuh. Kadang Kalau jatuh. saya piramid jalan di Kawat itu kan susun piramid. 3 di bawah, 2 di tengah, saya di atas 1. Nah itu sering banget jatuh. Sampai koma, sampai 4 jam pernah. Mbak Yuli pernah koma? Iya, 14 jam. Gara-gara jatuh itu? Jatuh itu. Piramid. Oh, terus kalau jatuh gitu dibawa ke rumah sakit atau? Enggak. 14 jam kan namanya anak kecil udah ini aja. Bangun-bangun itu udah besoknya pagi itu. Oh, pingsan gitu ya? Oh, pingsan pokoknya koma udah nggak sadar sama 14 jam. Oh, oke. Kalau Mbak Ida itu sempet jatuh ya? Iya. Waktu main di kalau saya kondisi sekarang ini ya jatuh. Jadi kondisi sekarang ini gara-gara jatuh di sirkus itu? Iya. Oh, berapa meter? Kurang lebih 20 ya. 15-an. 15 meter? Piramid aja 15. Kurang lebih lah. Jatuh? Karena saya jatuh kan nyangkut dulu di samping jaring, jadi kayak laba-laba gitu. Tapi keluar jaring. Karena nggak kuat nahan ini. Kan waktu itu kan catchernya baru, penangkapnya baru. Jadi saya kelemparnya nggak kembali ke stok gitu. Merosot dari stok. Jadi jatuh ke jaring, samping jaring. Tapi merosot keluar jaring langsung ke bawah. Merosot keluar jaring langsung ke bawah dan pada saat itu langsung ya udah saya merasa kesakitan aja. Jadi tapi nggak pingsan. Pertunjukan masih lanjut? Waktu jatuh? Bubar, kayak langsung bubar deh kalau nggak salah teman-teman. Langsung bubar waktu itu ya pertunjukan. Iya. Mbak Yuli ingat nggak Mbak Ida jatuh pada saat itu? Pas Ida jatuh saya udah keluar. Saya kan keluar 87. Oh, udah kabur. Keluar, udah kabur ya. 87 saya. Mbak Nggak ada, saya di safari. Oh, jadi Mbak Ida masih di sirkus? Iya. Mbak Yuli udah di safari? Saya di safari. Sorry. Mbak Vivi udah di Taman safari. Iya. Oh, jadi sirkusnya masih jalan? Iya. Taman safari baru mulai ya? Iya. Awal-awal ya? Iya. Oh, Mbak Vivi diminta untuk dipindah ke Taman Safari. Dipindah ke Taman Safari. Waktu itu apa kerjaannya di Taman Safari? Sirkus juga. Emang dulu ada sirkus ya Taman Safari? Dia kan ada gedung yang khusus sirkus juga. Oh. Jadi saya di situ juga ada atraksi gajah juga, ada atraksi panggung terbuka yang burung, anjing gitu juga sama seperti itu. Oh, Mbak Vivi di situ. Iya. Mbak Ida masih keliling-keliling sirkus tuh. Iya. Setelah jatuh baru udah nggak bisa keliling. Setelah jatuh udah nggak bisa ikut sirkus lagi. Udah nggak bisa ya sampai sekarang. Itu masuk rumah sakit? Saya sempat nunggu dulu sih di dalam, jadi nggak langsung ke rumah sakit ya waktu itu. Jadi kayak dipijit-pijit aja di belakang gitu, di belakang panggung. Oke. Jadi saya akhirnya ada yang menyarankan dibawa ke rumah sakit aja gitu, karena saya juga udah kesakitan banget kan. Pinggangnya juga ada makin jendol. Pinggang sini, iya. Akhirnya ada yang menyarankan, pemain seniornya bilang udah bawa ke rumah sakit aja. Jadi dibawa ke rumah sakit, belum ada dokter juga, jadi 1 malaman. Itu waktu itu di mana? Lampung.
Di Lampung. Bandar Jaya. Kejadiannya di Lampung. Bandar Jaya. Jadi satu malaman saya nungguin tuh, ya cuma rasa sakit aja, cuma nangis aja di situ. Berapa Karena tahun tuh usianya waktu itu? Sekitar 17-18. Oh, udah 17 tahun ya. Jadi nungguin sampai pagi baru ada penanganan di gips gitu. Nggak lama baru dibawa ke Jakarta. Jadi satu malaman saya nungguin rasa sakit aja itu. Nggak ada dokter yang bisa nanganin. Katanya sih begitu. Nah, saya ada teman juga nungguin kan. Terus sejak saat itu nggak bisa bergerak lagi. Nggak bisa. Udah pakai itu. Jadi udah kayak kebal-kebal gitu aja. Nah, bawa ke Jakarta operasi tulang belakang. Oh, dia sempat dioperasi tulang belakang. Karena patah kan. Itu yang biayai pihak mereka, sirkus. Setelah itu kemana? Setelah itu ya saya terapi dibawa ke, akhirnya setelah 2 bulanan di rumah sakit saya keluar dibawa pulang ke Pondok Indah. Dibawa Pondok Indah itu rumah siapa? Rumah bosnya itu. Rumah Pak Hadi itu. Iya. Dibawa pulang ke Pondok Indah. Berapa lama di situ? Kurang lebih setahun lebih. Saya minta pindah kerja ke Taman Safari. Oh, setelah dari Pondok Indah, Mbak Ida ke Taman Safari. Ya. Kerja apa? Kan? Cuman pegang komputer aja, data lihat apa, bantu aja situ sih. Tapi bisa pokoknya komputer intinya, kan nggak diajarin? Saya ini waktu selama saya terapi di rumah itu saya belajar komputer. Bukan komputer, kayak ngetik gitu aja. Bukan komputer, yang ngetik aja. Jadi intinya saya bisa sedikit gitu. Jadi di sana saya cuman suruh istilahnya saya taruh di situ aja, ada kerjaan gitu aja. Gitu. Taruh di Taman Safari ada kerjaan. Begitu aja sih. Itu udah 17 tahun lebih tuh usianya. Iya, kurang lebih 18 Waktu di Taman Safari digaji nggak? Dapat, tapi saya lupa berapa itu ya. Jadi saya di situ udah kayak karyawan ya. Jadi di situ udah seperti karyawan, dapat gaji seadanya dulu. Saya lupa berapa, tapi kagak terlalu besar. Kalau Mbak Vivi kan kita Taman Safari juga. Iya. Saya sempat terakhir sirkus, tapi pas terakhir itu cuma berapa kali dikasih uang jajan. Berapa tuh? Nggak tahu, lupa. Kira-kira bisa buat beli apa aja? Kayaknya cuma beli makanan doang. Jajan-jajan gitu. Jajannya di situ-situ aja, paling KFC, pizza kayak gitu-gitu di situ. Iya, jajan di Taman Safari itu ada KFC, ada pizza. Iya. Nah, itu berapa kali jajan habis? Ya, cuman sekali 2 kali ya habis. Sekali 2 kali sudah habis uangnya? Bilangnya kan uangnya ditabung. Tabungnya ke? Mereka jadi katanya nih uangnya nanti kamu ditabung buat orang tua, bilangnya gitu. Dari kapan tuh bilang kayak gitu? Dari saya masih kecil juga, waktu saya masih di sirkus juga udah dibilangin. Bahwa kamu uangnya tuh nanti ditabung, nanti buat orang tua, bilangnya gitu. Oh, yang nabung mereka? Iya. Katanya seperti itu. Terus pernah dikasih? Enggak pernah. Sampai sekarang? Enggak. Hanya ngomong doang. Gitu. Nah, ini terus kemudian Mbak Vivi sampai usia berapa di Taman Safari? Berapa ya? 17 ya. Kurang lebih kali sekali. Nggak tahu saya juga deh. Enggak, kira-kira waktu itu main di Taman Safari berapa lama? Dari tahun 89 90-an ya. Sampai 96 terakhir tuh. 96. Nah, selama 6 tahun itu rutin dapat jajan enggak, gitu? Enggak setiap bulan belum tentu dapat? Enggak, cuman baru-baru berapa terakhir aja. Terakhir? Iya, cuman berapa kali doang. Oh, nah gimana caranya kemudian sampai pergi atau gimana? Karena mundurin diri atau gimana? Enggak, saya kan pertama pernah kabur karena sering disiksa. Sering di Taman Safari juga? Iya. Disiksa? Iya, saya kan dulu pernah latihan sepeda tuh, ada guru dari India. Sepeda roda 2. Kan sepeda roda 2 itu terlalu besar buat saya ya, karena saya badannya kecil. Jadi saya kalau dilatih tuh susah gitu, nggak bisa menguasai terus. Saya dipukulin di situ. Yang mukulin? Iya, Pak FM itu. Oke. Terus saya ditendang sampai keluar darah dari mulut, pernah. Ditendang? Iya, saya ditendang sama sepedanya jatuh gitu. Usia berapa tahun? Maksudnya udah
umur masih belasan lah. Belasan gitu ya? Iya. Terus saya kabur malam-malam ke gunung tuh, saya nekat. Dari Taman Safari kan saya tinggalnya di gunung, di rumah bos itu. Oh ya, di rumah. Gunung pokoknya di atas itu, saya tengah malam jam 1 tuh kabur. Kabur ke? Lewat gunung-gunung itu, sendiri? nekat. Iya, tengah malam. Nggak takut? Nggak punya rasa takut sama setan ya, takutnya sama itu. Orang itu. Sama setan mah kayaknya nggak punya Udah rasa nggak takut. Nggak takut, padahal itu gelap banget itu. Oke, jalan terus? Nyusuri, tembus-tembus Pasar Cisarua, saya juga nggak tahu itu udah subuh. Udah subuh? Tembus dari situ? Dari Pasar Cisarua itu ketemu sama temen yang kerjanya dulu di restoran Taman Safari. Oh, ketemu temen yang sama-sama. Nah, ditampung dulu sama dia di rumah dia tuh beberapa Mbak Vivi hari. nginep di rumah dia? Iya, 2 hari apa 3 hari gitu. Terus taunya pas saya mau keluar dari rumah itu udah ada security, ditangkap lagi. Oh, ditangkap lagi, dibawa lagi ke Taman Safari. Terus? Habis itu saya dipukulin lagi, diseret-seret. Dibawa dulu ke security, habis itu saya dibawa ke rumah. Dibawa ke rumahnya bos itu. Sama security dipukulin? Enggak, rumah security mah nggak mukulin, karena nggak berani kan. Karena dia taunya saya anak angkatnya bos, mereka. Ya. Terus saya dibawa pulang sama bos saya itu, sama orang itu. Ke rumah yang di gunung itu? Iya, dipukulin saya, disetrumin gitu. Pokoknya disiksa lah. Dipukulin? Iya. Terus disetrum sampai alat kelamin saya disetrumin. Alat kelaminnya disetrum? Gara-gara itu? Wow. Yang nyetrum? Bosnya itu? Iya. Terus saya di rantai, tidurnya dipasung selama 2 minggu. Di rantai kaki? Iya, kaki yang kiri ini. Ditaruh di rumah? Di rumah itu tidurnya saya kan di kamar pembantu, itu di kamar asisten gitu kan. Jadi ranjangnya susun, saya tidur tuh di situ. Jadi dipasung selama 2 minggu. Kan kalau nggak dilepas-lepas? Kalau saya mau ke toilet saya teriak dulu. Dia nggak berani lepasin saya kalau saya mau ke toilet. Jadi dia harus izin dulu. Oh. Saya bilang kalau saya nggak dilepasin mau ke toilet saya bakalan pipi di situ. Akhirnya baru dia izin dulu, baru dilepasin. Oh. 2 minggu? Iya. Setelah 2 minggu saya dibebasin seperti biasa, rutinitas latihan. Balik lagi ke Taman Safari ya? Terus dipukulin lagi. Terus yang ada di pikiran saya tuh pengen melarikan diri lagi aja itu. Kadang saya pengen cerita sama pengunjung yang di Taman Safari itu, pengen cerita kalau saya tuh dipukulin gitu, pengen minta bantuan, tapi takut gitu. Karena takutnya mereka nggak percaya, takutnya malah nanti saya disiksa lagi gitu. Oh. Kadang kan ada pengunjungnya, saya pengen cerita gitu, pengen minta bantuan gitu. Itu ada temen yang tahu, Mbak Vivi? Menurut saya ada yang tahu karyawan, tapi mereka nggak ada yang berani. Oh. Karena saya pernah diseret-seret di jalan raya, dari jalan itu sampai ke gedung itu saya pernah diseret-seret tuh. Ada yang lihat tapi kayaknya mereka nggak berani. Oh, yang nyeret? FM. Bos itu yang. Bosnya itu. Wow. Terus saya pikiran saya tuh pengen kabur. Akhirnya saya kenalan sama guru silat. Terus akhirnya dia bekerja di Taman Safari. Guru silat? Guru silat, saya dulu pernah latihan silat di Taman Safari juga, disuruh juga sama mereka. Itu saya latihan di situ, terus mungkin ada guru silat saya itu kan bekerja di Taman Safari juga. Akhirnya mungkin dia sering dengar cerita saya dipukulin apa, mungkin dia kerasa kasihan. Akhirnya saya dibawa kabur sama dia, sama teman-temannya itu, dibawa kabur lagi. Dibawa kabur lagi sama dia? Iya, dibawa kabur. Itu kemana kaburnya? Saya pertama ke Bekasi, habis dari Bekasi terus saya langsung dibawa ke Semarang. Sama dia? Iya. Oh, masih dicariin nggak? Dicariin. Saya masih cari, malahan katanya keluarganya mantan saya itu diancem-ancem. Jadi dia punya keluarga dia punya kakak, tinggalnya di Bogor. Tinggal di Bogor. Nah, jadi dari pihak Safari itu ada yang datang ke rumahnya, ke rumah kakaknya itu. nyariin. Nyariin kamu? Iya, padahal saya udah nggak ada, dia ada di Semarang. Dia katanya diancem-ancem, ditanyain, dicariin, ditanyain. Nyari lah. Iya. Nah, terus nyariin saya sama mantan saya itu. Oh, setelah itu kamu guru silat ini kamu ke Semarang. Nah, itu terus apa? Akhirnya kan saya menikah. Menikah sama ini guru silat itu. Iya, menikah, nggak habis menikah proses saya lapor ke Pak Muladi itu almarhum.
Oh, setelah menikah baru kemudian Saya lapor. sama suami waktu itu lapor ke Komnas HAM. Komnas HAM. Iya, minta perlindungan itu. Peristiwa itu. Iya. Oke. Nah, itu gimana? Langsung sama Pak Mulyadi itu ditanggapin. Oh. Langsung saya kamu besok bisa nggak ke Jakarta? Langsung saya dibawa ke Jakarta. Sama Pak Mulyadi itu. Iya, ke Komnas HAM. Itu waktu itu masih sendiri, sama berdua sama Suami itu. Oh, yang lain-lain belum tahu nih. Belum, saya belum, udah hilang kontak. Saya karena kan nggak punya kontak. ini, nggak punya. Dia di TV ya. Ida, kalau Ida masih. Oh. Kalau Ida saya masih kontak karena kan Ida masih di Safari. Kalau Waktu yang itu lain-lain pas enggak. Vivi pergi, Ida masih di Sama Safari. masih di Safari. Cuman kan nggak punya HP ya, jadi nggak bisa kontak-kontakan. Saya lihat dia di TV, saya hubungi TV dulu, Antv. Oh, waktu itu Vivi sempat di TV viral ya? kan, Iya. di TV. Viral, oke. Saya telepon Antv, Aha. dulu kan zamannya buku tebel itu. Buku Telepon, kuning ya, masih ya, telepon ya. rumah gitu kan. Telepon. Saya bilang itu teman saya Vivi. Terus dia nanya, emang tahu gimana-gimananya gitu. Saya bilang saya nggak tahu gimana-gimananya, tapi dia memang seperti itu di sirkus itu. Lalu saya disuruh ninggalin nomor telepon, suruh ninggalin alamat rumah sama Antv. Tanggal lama tuh ya pada datang ke rumah saya itu segala Wartawan. SCTV, Iya, wartawan iya, datang iya, ke rumah iya. saya, Kartini datang wawancarain saya. Wawancarain. Terus kemudian akhirnya waktu itu viral juga tuh ya. Ketemulah saya akhirnya sama Vivi. Oh, ketemu Vivi. Tapi saya juga sempat lapor ke Mabes Polri dulu. Oh, dulu sempat lapor ke polisi. Iya, sempat. Itu gimana? Tapi katanya udah kadaluarsa kasusnya karena saya juga nggak ada visum pas disiksa itu kan, karena nggak ngerti kayak gitu-gitu. Dari kecil. Iya, karena saya nggak ngerti yang kayak gitu-gitu juga kan. Masalah hukum kalau mereka mukul itu ada pelanggaran, saya kan nggak ngerti. Baru ngerti-ngertinya kan baru-baru ini. Sekarang nonton TV apa kan ada media suka lihat gitu kan. Gitu. Ternyata itu udah kadaluarsa katanya, nggak bisa. Iya, tapi Mbak Ida dari Taman Safari selesai apa ngundurin diri atau gimana? Nah, Gimana ceritanya Mbak Ida tuh? Waktu itu saya posisi masih di Taman Safari, terus ada kasus Vivi kan. Oh ya, Mbak Ida masih di Taman Safari, ada kejadian Vivi yang kabur itu. Akhirnya saya diminta jadi saksi. Oleh? Vivi ya waktu itu ya sama saya dicari Pak Mulyadi waktu itu. Oh, Mbak Ida karena Vivi lapor ke Pak Mulyadi. Pak Mulyadi butuh orang lain. Iya, kan saya cerita. Vivi yang bilang bahwa saya ada di Taman Safari. Oh, masih ada Mbak Ida. Terus Mbak Ida dicarilah untuk dijadikan saksi supaya bisa jadi saksi gitu. Dan jadi saksi buat kasus Vivi. Saksi dan korban. Korban. Dan akhirnya saya ikut. Yang sebelumnya memang saya tidak dapat izin karena ya diancam nggak boleh ikut gitu. Karena posisi saya masih di situ. Pihak Taman Safari udah tahu bahwa Mbak Ida dicari. Mau jadi saksi. Terus gimana reaksinya mereka ke Mbak Ida? Ya cuma kasih peringatan aja, jangan ikut gitu. Jangan ikut. Diancam atau apa? Ya cuman diperingatin jangan ikut-ikut katanya. Kalau misalnya kamu nggak ikut nanti mau minta apa dikasih gitu. Kalau Mbak Ida nggak ikutan ke jadi saksi Vivi, mau minta apa aja dikasih. Apa, terus mau rumah apa dikasih. Waktu itu minta apa? Saya nggak minta apa, cuman dia yang menjanjikan begitu. Saya cuma iya aja. Tapi saya nggak langsung minta, oh ya sama enggak. Saya cuma iya aja waktu itu. Karena kondisi Vivi waktu itu kan, saya lihat kan Vivi teman saya juga istilahnya kan. Waktu itu emang saya juga diminta untuk jadi saksi, ya udah saya datang aja. Akhirnya saya datang juga. Akhirnya Mbak Ida datang jadi saksi Vivi? Iya, pokoknya ikut ke Komnas HAM waktu itu. Setelah itu gimana? Balik ke Taman Safari? Iya, setelah itu ya saya kembali, saya masih posisi di kerja situ. Cuma saya dapat peringatan lagi. Maksudnya saya diomelin juga gitu. Oh, udah dikasih tahu nggak? Ya pokoknya diomelin lah gitu. Ya saya kan udah nggak nyaman juga situ. Akhirnya saya dapat izin juga dari saudara. Udah deh, kamu dari kecil udah di situ kan. Udah tinggal sama sirkus dari kecil. Udah kamu keluar aja. Gitu. Akhirnya saya izin saya mau keluar gitu. Saya jadi udah nggak mau di situ lagi. Setelah saya keluar dibawa ditahan di kantor FO itu front office. Saya suruh tanda tangan. Tanda tangan apa itu? Surat pengunduran diri. Nah, jadi sebelum saya itu lama saya nunggu, saya tadi nggak mau, dia dipaksa gitu. Jadi saya terpaksa menandatangani ini supaya saya bisa keluar. Surat pengunduran diri. Pokoknya saya cuma suruh tanda tangan. Tapi waktu itu tiap bulan digaji? Pada waktu di Safari, iya ada yang sekedar saya dapat, ada saya lupa berapa, tapi nggak besar waktu itu ya kayaknya.
setelah itu udah saya nggak keluar surat tanda tangan, saya udah nggak dapet apa, udah keluar, udah hilang keluar gitu gitu aja. Oh gitu. Dari mereka juga nggak ada pembicaraan apa gitu, nggak ada sampai sekarang. Sampai sekarang pergi. Nah kalau Mbak Yuli gimana caranya pergi? Kan saya tahun 87 nikah kan di situ sama sesama pemain. Oh 87 nikah di sirkus sesama pemain. Usia berapa tuh waktu itu? 16 apa 17. 16-17. Iya. Suaminya usia? Hampir sama juga? Enggak, suami lebih tua. Lebih tua, iya. Karena saya pengen keluar dari situ. Suaminya gimana? itu dulu sama juga nggak? Dari Iya, kecil juga? sama pemain Maksudnya dari diambil kecil. dari kecil juga? Kalau dia nggak terlalu kecil, mungkin umur 8-9 tahunan dia. Oh, tapi kenal sama keluarganya suaminya? Kalau dia tahu keluarganya. Ah. Jadi saya ngikutin jejak kakak saya. Kakak saya kan udah duluan tahun 86 nikah sesama pemain juga. Oh, jadi kakaknya Mbak Yuli nikah sama pemain juga. Terus akhirnya? Keluar apa sih izinnya keluar tapi nggak balik lagi, sama aja kabur gitu. Oh boleh, kalau sudah menikah keluar diizinin, apa gimana? Enggak, sebenarnya nggak boleh. Ditahan sama mereka kan, kalau di mata mereka kita ini aset loh. Oh iya. Kita ini aset di mata mereka. Jadi sebenarnya nggak boleh, tapi dengan pura-pura izin kabur gitu loh, nggak balik lagi. Oh, izin mau kemana waktu itu? Pulang kan, kalau si suaminya ini kan tahu orang tuanya kan. Oh. Jadi dia keluar ngikut suami gitu. Nah, jadi saya ikutin jejak kakak saya nikah juga kayak gitu. Oh, jadi menikahnya karena ngikutin jejak gitu ya? Saya ngikutin jejak kakak saya supaya bisa keluar dari situ gitu. Nikah sama pemain juga. Terus? Jadi kakak saya sama adiknya, saya sama kakaknya gitu loh. Loh? Iya, jadi terbalik. Iya. Mbak Yuli nikah sama kakaknya. Kakak saya nikah sama adiknya. Jadi kalau panggil iparnya bingung tuh, adik ipar atau kakak ipar. Nah oke, terus nikah di dalam sirkus itu. Nah nikahnya gimana? Rame? Enggak, saya cuman nikah ala kadarnya aja, baju dibikinin asal ini aja, dipanggilin pendeta, nikahnya di sirkus itu. Cuma dibeliin kue, udah simbol gitu doang. Gitu, cuma pemberkatan gitu. Udah, nikah seperti itu aja lah, kadar doang. Oh gitu, terus pernah nggak nyaksikan di sirkus ada yang nikah? Nah ini Ada, saya ada. Ada pada saat nikah? Iya, ini Vivi masih ada. Vivi ada juga? Nggak inget. Nggak ingat? Mungkin kamu masih kecil kali ya? Iya, nggak inget. Kalau Mbak Ida nyaksikan juga? Iya, ada, waktu saya ada. nikah? Ada. Banyak yang nikah? Enggak. Seingat? Enggak, cuman dua. Cuman berdua, saya sama kakak saya doang ya yang nikah. Yang saya tahu. Tapi sekarang yang ini ada di bawah kita. Oh nggak tahu. Saya Yuli, si Yuli itu Yuli cowok itu. Nikah juga sama Katanya pemain juga? sih yang setelah kita di bawah kita ada dinikahin di situ. Pokoknya kalau nikah dengan sesama pemain boleh. Kalau orang lain nggak boleh? Nggak boleh, kalau sama karyawan. Loh, emang ada karyawan, ada pemain? Iya. Kalau karyawan ini posisinya Mereka Ya, pekerja, kerja. datang melamar kerja gitu loh, untuk angkut-angkut barang. oh. Kan tim untuk Tapi karyawan ini tahu nggak pemain tuh sering dipukulin apa? Enggak, makanya kalau latihan tendanya ditutup supaya nggak kelihatan sama karyawan kalau kita dipukulin gitu. Oh gitu, karyawan nggak tahu? Nggak tahu. Nggak, mungkin ada yang Mungkin sebagian ada tahu. ada yang Ada yang tahu, tahu ya. Cuman mereka Tapi juga nggak nggak bisa berani. berbuat apa-apa. Oh. Terus kalau ngobrol sama karyawan boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh Nggak sama boleh, sekali nggak ngobrol. boleh, Boleh, nggak nggak boleh, boleh kita nggak boleh kontakan sama karyawan, nggak boleh bergaul sama orang luar. Pokoknya kalau kita latihan ditutup aja tendanya. Oh kan setelah latihan itu kan ada waktu pasti dong buat istirahat atau Iya, apa, ketemu karyawan itu Kan ngobrol. nggak pernah ngobrol. kan beda. Beda. Kan beda. Karyawan kan beda tenda. Beda tenda. Jadi nggak boleh keluar tenda. Nggak boleh. Ya boleh keluar sekitar di Sekitar area situ kita aja. aja. Itu aja, Tempat area pemain, tempat sirkus aja. pemain gitu. Kalau karyawan itu agak jauh tendanya, Oh. pinggir-pinggir. Kalau kita kan di intinya Di tenda inti. Nah itu boleh keluar seputar. Iya. boleh. Putar itu aja. Oh. Anak-anak itu pada saat tidur itu di mana? Rame-rame gitu? Rame-rame. Kita Iya, rame-rame. berjejer kayak ikan teri. Berjejer-jejer Iya. gitu. Iya. Bangunnya jam berapa kalau tiap pagi? Pagi jam 5. Jam 5 bangun. Jam 6 udah mulai latihan. Kalau zaman saya dulu jam 5 sampai jam 8 malam latihan.
Jam 5 sampai jam 8 malam. Iya, tapi ada selang-selang istirahatnya tuh paling setengah jam. Tidur siang, istirahat 2 jam gitu. Sekolah 1 jam. Sekolahnya yaitu baca nulis itu. Kembali lagi ke Mbak Yuli, waktu itu pas udah nikah, terus izin juga. Kan saya sempat ini kan nikah kan hamil. Itu masih show. Hamil? Show. Wow. Sebelum Sampai ada berapa penggantinya. bulan? Sampai besar sih, sampai 6 atau 7 bulan. 7 bulan hamil masih Masih. gelantung-gelantungan Iya, gitu? Masih. Rolling ball tau kan, yang bola besar kita di atas itu, di atas pakai kaki gitu. Dia masih begitu. Pada saat hamil? Oke. Tapi nggak apa-apa bayinya? Bayinya nggak apa-apa sih sehat. Nah itu, setelah itu? Ya udah, sudah dapat gantinya baru kita boleh ini. Oh, boleh istirahat? Boleh istirahat setelah ada penggantinya. Nah terus ngelahirinnya gimana? Di situ pas sirkus main di Cirebon, saya melahirkan. Oh, Setelah, di sirkus atau di rumah sakit? Di rumah sakit. Di rumah sakit, dibawa di ke rumah Cirebon. sakit. Okay. Dibawa ke rumah sakit, lahiran. Terus saya mau pindah dari Cirebon mau pindah ke Jogja. Saya dibawa ke Pondok Indah. Sama anak bayi itu. Suami? Dipindahin. Suami kan tetap main. Tetap ini keliling. Jadi saya di-offer ke Pondok Indah. Pondok Indah itu rumah pemilik ya? Iya, masih bos itu. Dibawa ke situ. Tapi sebenarnya tuh niat mereka gini loh. Bayi saya mau diambil taruh di situ. Sayangnya tadi kesirkusin lagi gitu. Jadi Mbak Yuli suruh main sirkus lagi, bayinya mau dilatih sama seperti Mbak Yuli lagi. Kayak gitu sebenarnya niat mereka. Tapi kan saya tahu, saya ngerti, saya nggak mau dong. Anak saya jadikan seperti itu juga. Saya bawa juga anak saya. Ke sirkus. Oh, jadi anaknya ikut ke sirkus? Saya bawa keliling selama sampai tahun 88 ke 89 baru saya pura-pura izin keluar. Tapi saya nggak mau balik lagi karena kan nggak diizinin kan. Iya. Terus saya pura-pura izin keluar. Udah saya nggak balik lagi. Sama suami? Iya, diantar sama suami, tapi suami saya diancam, lu kalau nggak balik lagi awas gitu kan. Jadi dia balik lagi ke sirkus. Itu pada saat sirkus main di Medan, ke Jakarta. Rumahnya kan di Jakarta dia. Jadi dia balik ke Jakarta. Dari Jakarta balik lagi ke sirkus ke Medan. Gitu. Cuma Mbak Yuli nggak balik lagi? Saya nggak balik lagi. Suaminya nggak marah? Enggak. Emang niat saya kan udah seperti itu, pengen gimana caranya supaya anak nggak di situ gitu ya. Terus balik di Jakarta, waktu itu tinggal di mana? Saya sama orang tuanya dia, laki saya itu suami. Sama suami ke rumah orang tuanya suami itu tinggal di situ sementara. Iya. Suami masih tetap suruh balik lagi dia ke sirkus kan. Nah oke, ketika Mbak Yuli di rumah suami sirkus, itu dikirimin uang nggak buat hidup, buat apa hari-hari gitu kan, gajian atau apa? Tapi dia balik ke sirkus dia nggak lama, dia kabur lagi setelah itu. Kabur lagi? Setelah itu nggak dicari-cari lagi? Nggak dicari lagi. Gitu. Nah, sekarang kegiatan apa? Sekarang ngurus cucu. Ngurus udah punya cucu. Itu yang waktu anaknya yang lahir itu laki-laki perempuan? Laki-laki ya, gitu. Nah kalau Mbak Vivi menikah juga sama yang tadi guru silat yang itu. Kabur ya. Terus kemudian setelah itu apa yang dirasakan, apa yang diinginkan sih sebetulnya sekarang ini? Pengen ketemu keluarga nggak? Identitas keluarga pengen. Saya tetap mau nuntut keadilan aja. Pengen tahu identitas karena saya sampai saat ini nggak tahu identitas saya, tanggal lahir nggak tahu, umur berapa nggak tahu. Tanggal lahir nggak tahu, umur berapa nggak tahu, nama orang tua nggak tahu, kakak adik nggak tahu semua, blank. Iya, nggak tahu. Nah blank. sekarang kalau pas waktu nikah itu gimana? KTP atau apa? Bikin asal-asalan aja, habis daripada nggak ada identitas. Oh gitu ya? Iya, bingung kan mau gimana, mau ditanyain juga waktu mau nikah wali hakim. Nama orang tua siapa? Bingung saya. Saya kan taunya orang tua saya yang punya Taman Safari itu. Tahu-taunya itu? Iya, itu aja. Bintinya siapa? Nggak tahu saya juga. Waktu menikah, ya kan pasti kan ditanyain. Kalau udah meninggal juga kan ditanyain kan. Orang tuanya namanya bintinya siapa? Nggak tahu. Kan pada saat itu ada yang diajarin agama nggak? Maksudnya kan anak kecil gitu ya, apakah Idul Fitri, puasa? Kalau di situ
sekolah Nggak ada minggu kayak atau gitu, apa? Sekolah minggu memang. Sekolah minggu. Oh, sekolah minggu. Sekolah minggu ada pernah. Ada setiap minggu ada sekolah minggu. Kalau setiap minggu memang ada kebaktian ya setelah adanya pendeta itu loh, yang dari luar negeri John Smith itu. Oh, Jadi kita semua gimana? dikristenkan gitu loh. Ya, tiap minggu ada acara ibadah. Oh, tadinya nggak tahu nih, nggak ada tahu, pelajaran, iya, nggak ada nggak ada. backgroundnya agamanya apa, nggak tahu gitu. Terus kemudian ada Nah, pendeta datang. Iya itu. Jadi pendeta. semua tim sirkus ini dianggap Kristen. Iya, Oh. kita dibaptis. Dibaptis. Oke, terus setelah itu ada sekolah minggu. Ada Gitu. Jarang sih kadang-kadang. jarang kadang dari luar gitu menawarkan diri mau mengajarkan agama untuk kita gitu. Nah, dibolehin. Kita kan pindah-pindah juga, jadi nggak Karena bisa pindah-pindah ya, karena nggak nggak bisa selalu begitu. nggak bisa selalu gitu ya. Oke. Kalau apa namanya? Lalu pada saat dulu nikah, berarti pakai ini Kristen ya? Iya, Pakai saya nikah apa? Kristen. Kakak saya pun Kristen. Kristen. Nah, kalau Mbak Ida sekarang? Saya sekarang kegiatannya atlet, latihan aja gitu, latihan pingpong. Atlet. Oh. Nah, kalau Mbak Vivi waktu pas berinteraksi kan sama guru silat, pergi. Nah, itu terus kemudian menikah pakai Kristen atau Islam, masuk Islam dulu. Oh, masuk Islam dulu. Ya kan namanya tadinya Vivi Sumampau. Namanya Vivi Iya, Sumampau. terus pas mau nikah diganti Vivi Nur Hidayah. Vivi Nur Hidayah. Iya. Jadi sekarang nama resminya Vivi Nur Hidayah. Vivi Nur Hidayah. Iya. Gitu. Oh, oke. Nah, sekarang kan udah lama tuh. Tahun berapa ya waktu itu ya? Terakhir Mbak Vivi 97. 97. Iya. Mbak Yuli terakhir? Ya, 88 ke 89 itu pas pergantian tahun dari 88 ke 89. Oh, pergi. Kalau Mbak Ida waktu itu? 97. Sama ya? Keluar. 97. Nah, hampir sama ya berarti ya? 97. Setelah kasus 97 Setelah kasus TV. Mbak Vivi. Iya. Jadi yang mulai mengangkat isu ini itu Mbak Vivi ya? Iya. Ya. Yang karena kasus di Siksa. siksa, di Iya. strum dan lain-lain itu, lalu pergi lagi sama guru silat itu ngadu ke Komnas HAM, jadi rame. Nah, sekarang kan Taman Safari masih ada nggak isu-isu kayak gini? Pernah Kayaknya denger nggak? Sebenarnya sih ada, tapi mereka yang enggak. Ini karyawan-karyawan ini ya Nggak mereka berani. bungkam. Oh, tapi kalau dulu kan ada karyawan yang sekitar rumah ya, sekitar rumahnya di dekat mana? Dekat Taman Safari. Iya. Karyawan dengan orang sirkus beda. Atau beda. Beda. Karyawan sama anak sirkus beda. Oh, beda ya. Beda. Karyawannya karyawan. Karyawan yang pulang Iya. pergi Iya. gitu. Nggak boleh ngobrol juga? Nggak boleh sebenarnya, nggak boleh ngobrol-ngobrol sama karyawan. Sama sekali nggak boleh? Nggak boleh. Oh. Tapi masih ada nggak sekarang yang sirkus-sirkus di Taman Safari? Sirkus Taman Safari itu masih ada, cuman mereka itu ada yang seperti saya juga yang nggak punya orang tuanya. Masih ada? Ada, tapi mereka itu semenjak dari kasus saya itu Aha. mereka udah mulai dibebaskan. Oh, udah mulai nggak lagi Jadi nggak pernah disiksa, terus mereka dapat gaji, pokoknya lebih udah Oh, berubah. jadi waktu Jadi pas Mbak Vivi kasus ini masuk ke Komnas HAM dan ya, lain-lain. tapi itu nggak setelah itu masih mereka kan masih kecil, Aha. masih mengikuti yang biasanya. Setelah mereka besar, udah ada mulai perubahan. Oh. Mereka dibebaskan lah gitu. Dibebaskan. Seperti udah Seperti dianggap karyawan. seperti karyawan. Pulang pergi apa bebas? Boleh, iya. Udah boleh. Boleh tinggal di luar, mereka dapat gaji gitu. Dapat gaji secara normal Iya, gitu ya? seperti karyawan aja. Oh, Udah oke. dianggap seperti karyawan. Oke. Nah, sekarang apa yang diharapkan Mbak Vivi? Dalam kondisi sekarang, pernah nggak berkomunikasi dengan siapa, Pak Hadi atau Pak Frans, Pak Nggak pernah semenjak Jansen? dari kasus 97, saya kan pernah ketemu di Komnas HAM. Oh, pernah ketemu? Pernah ketemu sama Pak Tony Sumampau. Dipertemukan. Dipertemukan sama Iya. almarhum Pak Muladi itu. Aha. Terus katanya mau diselesaikan secara kekeluargaan, saya disuruh menunggu. Menyelesaikan secara kekeluargaan. Oke. Saya kan bilang saya minta hak saya. Hak sebagai karyawan sirkus yang selama sekian tahun nggak pernah dibayar Iya, gitu ya? sama identitas saya gitu kan. Saya juga pengen tahu kan Ah. identitas orang tua. kata Kira-kira saya tahu nggak? Pak Hadinya kan udah meninggal ya? Iya.
Kira-kira tahu nggak Pak Frans atau Pak Jansen? Katanya kalau di waktu itu bilangnya mereka nggak tahu bilangnya. Mereka gitu. nggak tahu? Nggak tahu bilangnya gitu. Tapi kan nggak mungkin, nggak usah, saya nggak punya tanggal lahir. Oh iya. Iya kan? Mas saya makanya nanyain itu, terus dia bilang ya udah nanti kita selesaikan secara kekeluargaan. Memang dari almarhum juga dibilang kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Almarhum itu bapaknya? Pak Muladi. Pak Muladi. Waktu di Komnas HAM. Iya. Diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau misalnya saya nggak puas, boleh langsung ke pengadilan waktu itu bilangnya. Oh, sampai sekarang nggak ada penyelesaian? Belum ada penyelesaian, tapi saya anehnya ada surat SP3 itu diberhentikan itu dari Mabes Polri itu. Oh. Jadi kasus saya ditutup. Oh. 2003. Padahal saya sama sekali belum ada penyelesaian. Sama sekali nggak ada penyelesaian. Mereka nggak ada ngontak saya juga. Oh. Tapi saya anehnya ada surat diberhentikan itu kasus saya. Oh. Alasannya nggak tahu? Nggak, saya juga nggak tahu. Sekarang mau lapor polisi lagi atau gimana? Maunya sih dibuka lagi kasusnya, karena kan saya dieksploitasi ya. Gitu. Ya. Tapi mereka tuh kayaknya menutup mata itu masalah itu. Mereka mikirnya penyiksaan memang saya waktu itu udah melaporkan kadaluarsa karena nggak ada visum bukti itu sulit. Tapi kan saya pengen tuh dibuka lagi tuh eksploitasi waktu kami masih pada kecil. Itu sama identitas. Ya kan selain visum kan juga ada saksi mata kan? Iya, tapi mereka banyak kan saksi mata kan yang bisa. Tapi mereka bilang itu udah kadaluarsa. Oh, jadi, nah sekarang apa harapannya, Mbak? Minta keadilan. Keadilan itu dalam bentuk apa? Apakah mereka harus membayar atau katakanlah mereka harus mengkompensasi kerja sekian tahun? Hak, karena mereka sebelum ada Taman Safari kan sirkus kita yang kerja keras. Oh, jadi boleh dikatakan keberadaan Taman Safari sekarang itu hasil air matanya Mbak Vivi, Mbak Yuli, Mbak Ida. Salah satunya seperti itu ya. Salah satunya ya. Ya wajar sih kalau mereka kemudian mengingat jasanya lah. Oke, dulu pernah disiksa dengan cara yang kayak begitu. Ya sekarang mereka harus berpikir bahwa ini loh ada orang yang ikut membangun Taman Safari dengan jasanya, dengan keringatnya, dengan air matanya, bahkan dengan fisiknya yang sering disiksa. Ya mereka harus punya care lah, jangan juga sampai mereka malu, anak-anaknya, cucu-cucunya mereka menikmati hasil dari keringat, bahkan dari merampas identitas orang lain kan malu kayak gitu kan. Harusnya cucu-cucunya ngasih tahu lah sama orang tuanya, ya jangan dong, yuk kita seneng-seneng kalau mereka makan malam atau mereka makan siang. Ketika dengar cerita ini, kalau mereka masih tetap bisa makan, berarti mereka luar biasa gitu loh. Kalau dengar cerita kayak gini kan. Nah, Mbak Ida ini, berarti Mbak Ida kondisi kayak sekarang pada saat main sirkus, gitu kan? Terus kemudian lepas dari itu dan sampai sekarang lah ya. Istilahnya kelumpuhan permanen. Kelumpuhan permanen ya, istilahnya. Apa namanya? Waktu itu pasti nggak ada asuransi, nggak ada apa ya? Nggak ada apa-apa. Jadi sampai sekarang pun mereka nggak ada niat baik ya untuk apa ya? Untuk menyelesaikan memikirkan masa depan saya atau teman-teman yang mungkin dulu udah kerja keras atau apa tuh, nggak ada niat baik. Iya ya, gimana caranya menyongsong masa depan ya, nggak pendidikan yang nggak. Makanya kita mereka nggak mau lah. Kami bingung ya itu maksudnya gimana gitu perasaan mereka tuh. Kami tuh dulunya seperti udah ngebantuin mereka tapi kok dibuang begitu aja gitu. Iya, kalau sekarang mereka punya Taman Safari pasti mereka ngurus binatang dengan baik ya, masa ini manusia yang menghasilkan masa nggak diurus dengan baik gitu kan. Nggak ada etika baik juga mereka. Oh gitu ya. Nah, apa namanya Mbak Yuli, waktu pas keluar itu anak-anak masih banyak di dalam? Banyak. Oh, masih banyak. Banyak waktu saya pergi gitu masih banyak. Masih ada kecil-kecil lagi juga. Kecil ada bayi.
Masih ada Di bayi? Pondok Indah waktu saya lahiran dibawa ke Pondok Indah pun, itu bayi-bayi ada di Pondok Indah. Oh. Nah sekarang mereka udah besar-besar. Iya. Jadi boleh dikatakan banyak sekali orang yang nasibnya kayak Mbak Vivi ya, nggak tahu Iya banyak. asal usulnya barangkali Iya. ya, Iya. nggak tahu Kayaknya orang tuanya begitu. siapa, Iya, masih dirampas ada. identitasnya. Sebenarnya masih ada, cuman Ceritanya Daniel. mereka juga kan ada yang sebagian masih kerja. Masih kerja di Taman Safari ya. Jadi mereka pikir ya udahlah gitu. Oh, Karena gitu. mereka juga udah mulai dibebaskan. Oh iya, mereka sudah mulai karena ada kasus Mbak Vivi. Kalau nggak ada kasus itu barangkali Ya, Mereka masih terus. dieksploitasi terus sampai sekarang iya. ya. Iya, benar. Gini, ada perasaan takut nggak pada saat itu, misalnya apa gitu kan, karena dipukul dengan keras pada saat Iya pasti. Iya. Tiap hari tuh Pasti mikirnya, takut, namanya anak iya, mikirnya besok latihan lagi, besok Iya, latihan lagi, pikirannya bentar dipukulin lagi. Pasti setiap hari pikirannya seperti itu. Oh. Sampai sekarang aja saya masih trauma, kadang mimpi masih suka ada di Taman Safari. Oh ya? Iya, Hmm. suka mimpi masih tinggal di Taman Safari gitu. Cerita nggak sama anak kejadian kayak gini? Enggak. Enggak, maksudnya pernah cerita nggak? Menceritakan dulu. Iya, saya cerita anak saya ya nangis lah, sedih. Apalagi Gitu. ini mulai diangkat lagi. Aha. Anak saya bilang nggak terima katanya. Nah, kalau Mbak Yuli, anaknya yang sempat lahir itu cerita nggak bahwa dia Tahu. dulu lahir di situ? Iya, cerita saya. Nah, terus apa Nah, gimana? ya gimana ya, dia juga nggak bisa berbuat apa ya. Dia lahir di situ dan tadinya juga dia mau dijadikan sama seperti saya kan, jadi pemain. Iya, iya, iya. Untung Tapi, enggak ya. Iya, Iya, iya. untungnya saya tahu gitu niat jahatnya mereka gitu kan. Saya bawa anak saya. Yang sekarang masih kerja apa nggak pernah komunikasi, menceritakan ada di dalam gimana gitu? Yang sekarang Ada masih sih. kerja Yang ada, sekarang. cuman mereka bilang mereka tidak seperti kami Iya. ini. Karena mereka butuh kerja juga kan. Mereka butuh kerja, butuh uang, karena mereka juga nggak ada pendidikannya kan. Iya. Akhirnya nggak sempat Ya udahlah, ngecap yang sekarang dia sekolah. dapat, nah. Jadi udahlah, mereka teruskan kehidupan aja lah ya, gitu ya. Tapi masih kenal. Kenal masih. Masih ada. Masih nggak pernah, Masih tapi kenal. jarang kontak-kontakan lagi lah ya. Kontak-kontakan ada, Kadang-kadang. kadang-kadang ada kontak Ah. gitu. Tapi saya juga Cuma nggak kita- mau. kita Iya, nggak karena terlalu. kan kasihan lah ya, nanti mereka punya kena resiko kan, Iya. itu pekerjaan mereka atau apa gitu. Dan saya rasa ya para pengunjung yang mengunjungi Taman Safari ya harus tahu nih backgroundnya ini gitu loh, bahwa di balik ini semua kan ada hal-hal yang seperti ini, biar kita juga tidak bisa cuma sekedar menikmati hiburan, ada gajah, ada segala macam, tapi juga di balik itu ada banyak air mata. Jadi kalau kita mau ke Taman Safari ya kita harus ingat ini, kasus ini, bahwa inilah kejadiannya, kayak gitu. Ada yang mau disampaikan Mbak Ida, Mbak Vivi, atau Mbak Yuli kira-kira? Mudah-mudahan ya kasus ini cepat selesai, cepat banyak. selesai, ada Mudah-mudahan penyelesaian lah, iya. ada niat baik lah. Jangan sampai tidak ada niat baik sama sekali, karena saya Mungkin nggak- mereka nganggap kita nih ecek-ecek kali ya. Iya, emang Mungkin Iya. jadi Iya, jadi iya. mereka anggap ya udah biarin aja lah gitu. biarin Nggak aja, ada duitnya gitu. toh nggak punya uang, toh Iya. juga nggak ada pendidikannya Iya, gitu kan, karena gitu. mereka nggak sekolahin kan, Iya. toh nothing gitu loh, nggak punya Iya. kekuatan apa-apa. Iya. Iya, mudah-mudahan ada podcast ini juga ada aparat yang lainnya, oknum Bergerak lain hatinya. mau bantuin Iya. kasus kami. Ya. Mudah-mudahan, atau mungkin ada keluarga yang tahu dulu keluarganya diminta atau anaknya kemudian diminta oleh Pak Hadi, dan sampai sekarang belum ketahuan, ya barangkali bisa menyampaikan juga agar ketemu nih, nggak ada kasus kayak Mbak Vivi nggak tahu siapa ayahnya, siapa ibunya, keluarganya di mana, asalnya dari mana. Tanggal lahir juga nggak tahu. Itu juga nggak tahu ya kan, itu ulang tahunnya bisa kapan aja kan. Iya, jadi saya asal-asalan aja. Asal-asalan di sini. aja. Iya, ya mudah-mudahan ada juga keluarga yang tahu, yang dengar, dan kalau ada kisah yang sama kayak gini bisa disampaikan, sehingga barangkali ada total 60 orang katanya ya. Iya, sama yang Tapi dulu. udah nyebar, nggak tahu Udah kemana. nyebar ya, selebihnya udah nyebar-nyebar. Kalau ada case yang sama dengan Mbak Vivi, dan barangkali dulu ada yang ingat, dulu adik saya pernah loh diminta sama orang namanya Hadi Manangsang
gitu kan, dan sampai sekarang nggak ketemu. Nah barangkali dia bisa sampaikan ke kita, kita bisa sambungkan informasinya, mudah-mudahan ketemu kan, kayak tali kasih dulu loh, gitu loh, mudah-mudahan ketemu. Ini kan penting, kalau kita nggak tahu asal-usul kita, ya gimana caranya kita bisa melihat ke depan dengan baik gitu loh. Terima kasih Mbak Vivi, Mbak Yuli, Mbak Ida sudah berbagi informasi. Mudah-mudahan informasi ini berguna buat kita, setidaknya kita tahu ternyata hidup itu nggak gampang ya, keras juga ya. Berapapun kerasnya hidup yang kita alami sekarang, belum tentu lebih ringan dibanding yang dialami sama ibu-ibu di sini. Dari kecil, usia 5 tahun, di abuse, dilatih sirkus, tanpa pendidikan, nggak digaji, bahkan dihilangkan identitasnya. Ini luar biasa. Dan mudah-mudahan nggak terjadi lagi lah di Indonesia kayak gini. Saya Kevin tadi. Terima kasih. Salam.